Kalau nggak lengkap, iya, kalau lengkap lebih mantap. Kamu aman amin doh tinanami atau rasa mulai tabeng do antaratai antarata namadon kita nata isi lima anon di nomor one isi maride dituras 50 ayat sada tabatulu ayat paduahonian don mangarade ma tujolo mandala lima pergabungan rada silai sambungan nang songoni dong boruna nomor 2 non ayat napaduahon maju ma tujolo pergabungan rada silai sambungan dong boruna maulade adano naik ulau utama atau markite amangina adorang serta mulai tapasaha mandiri ketua dopa di debata markite kita nomor tayang na bisa dibagas galung marsada-sada atau martang yang manita. Ayat sada rohot ayat tulu. Oh
Jala si paheye sili atang atuk timar roha. Dibuha do tangamu pasok lomo ni rohani nasa na mangulu. Kali tangilong matayong namyon, marhite-hite guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Hudulmamu. Tapuji tuata marita na marita ita siap pituraso pusia ayat sada dohop ayat 2. Hamuakaduan tadok mamaulate ala totonggo diramoti Tuhani hika ganuk keluarga nang akayanakon songoni nang akasi sohot tabe salele hika madalani tahun-tahun naung salpui. Dilehoni bana doli hika akan arikoti di ngoluka ganuk ari ganuk tiki dileho doli hika gogo kosniroha doh pakrimon laho mangalului ngolu-ngolu. Tutu ragam do akan amasa na boy mabaik kita matiar madalani ngolu di tahun naung kabolusi ragam do orang
akan masa na boy mapahit kita marupil gitonga-tongani parungoluani alay sa luhu na do manupak tunalenggan biaka na makaholong ni rohani debata uba-uba alay buano taman say na do wala ni debatado kita ganupari rasila kasarok adal ni hasyang amin. Tapuji Tuhan tamar kita marit berkasih 520 sana ayat 2.
atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah saudara firman Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi menjadi satu pertanyaan untuk kita, apakah yang mau kita syukuri pada hari ini? Marilah kita sejenak hening. Marilah kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing, paling tidak ada 5 hal yang kita syukuri pada hari ini. Mari kita ucapkan di hati kita masing-masing 5 hal yang mau kita syukuri hari ini di dalam Tuhan. Ala acara Tasadarion Partaniangan Mandok Mulyana. Saya beri waktu hanya 1 menit untuk bersyukur di hati masing-masing. Ya, saya pikir sudah selesai seperti Hineng Cipta selesai begitu. Amang Inang, barangkali dari kami pengkhotbah, satu yang mau saya katakan di sini, kita bersyukur kepada Tuhan Mandok Mulyate sesuai dengan subtema, karena kita adalah keluarga Allah. Poparan Raja Silahi Sabungan hidup bersama sebagai keluarga Allah. Saudara, kalau kita lihat ada poster gambar keluarga, biasa di mobil-mobil itu ada, saudara. Orang yang fokus cinta keluarga, ada poster di mobil di belakang biasa diletakkan. Kalau poster gambar keluarga, tentu saudara tidak terpisah. Ada bapak di timur, ada bapak, ada ibu di barat, ada anak-anak di selatan, tidak. Tetapi di poster gambar keluarga, ada bapak di kanan, ada ibu di kiri, ada anak-anak di tengah dan saling bergandengan tangan. Itu gambar keluarga. Keluarga di dunia ini menggambarkan adalah keluarga yang bergandengan tangan. Apalagi saya pikir keluarga Allah tidak hanya bergandengan tangan, tetapi berangkulan. Amin. Iya, saya yakin kita Punguan Raja Silahi Sabungan dalam subtema hidup bersama sebagai keluarga Allah tidak saja bergandengan tangan, tetapi berangkulan untuk saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Yang setuju sekali lagi bilang amin. Kurang kuat? Terima kasih amin. Tema ini kita yang buat, kita yang katakan bahwasanya kita adalah keluarga Allah. Namar hamarang hidup itu dah iya, kita adalah bersaudara di dalam Tuhan. Karena itu nats hari ini diawali dengan sebuah pertanyaan khususnya dalam kitab Yakobus, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi?
Ini pertanyaan saudara, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapa yang berani angkat tangan dengan pertanyaan itu? Ada dona berani, tunjuk tangan, gak usah takut amanina. Pertanyaannya akan begini dalam ayat ini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Bisa angkat tangan? Amang penasehat? Sudah diposisikan sebagai penasehat, tadi Amang kan? Harusnya kita sudah bisa angkat tangan. Siapakah yang bijak dan berbudi? Gak ada yang berani, takut barangkali. Tapi kita mau lihat apa kata Alkitab tentang yang bijak dan yang berbudi itu. Saudara yang kekasih, dicari orang yang bijak di dunia ini. Dicari orang yang berakal budi, bukan orang yang punya banyak gelar. Saudara, kita bisa punya banyak gelar, S1, S2, S3, sedenaria, S-teler. Saudara, kita bisa mencari gelar kita sarjana, master, doktor, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini dicari orang yang bijak dan berakal budi. Saudara, bijak dan berakal budi letaknya bukan saja di sini, tetapi letaknya juga di sini, di hati kita. Saudara, pintar secara intelektual, bisa saja orang pintar secara intelektual, tetapi ada banyak juga, maaf kata, orang pintar mangoto-ngotoi dongan na tole masih oto-oto wakida di bagasan dame. Tapi tidak ada di sini ya. Yang ada di sana, di sini semua orang yang berdamai. Ada orang pintar secara intelektual, tapi pintar juga eksploitasi. Ada orang pintar secara intelektual, tetapi secara rohani masih dipertanyakan. Kalau iklan-iklan di televisi menyebutkan orang pintar minum antangin katanya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, pintar itu tidak berdiri sendiri. Raja Salomo berkata, Tuhori Mahapistarani, Anda boleh membeli kepintaran, tetapi saudara, Anda boleh mengejar ke sana ke sini kepintaran, pergi ke kampus yang satu dengan ke kampus yang lain. Ada orang sampai ke luar negeri untuk membeli kepintaran. Tetapi tanpa hikmat Tuhan, pintar itu menjadi liar. Bukan tidak penting pintar. Kita sangat mengagungkan kepintaran, tetapi pintar itu tidak boleh berdiri sendiri. Karena kalau dia berdiri sendiri, maka dia menjadi liar. Anda tidak menemukan kepuasan di dalam hanya kepintaran saja. Kalau pintar tempatnya di kepala, tetapi hikmat tempatnya adalah di hati. Karena itu mari kita cek hati. Kita mencek hati kita, apakah kita sudah berhikmat. Karena itu firman Tuhan mengindikasikan Anda dan saya, apakah kita semua punya hikmat Tuhan. Indikasinya apa saudara? Yang pertama, apakah Anda memiliki kelemah lembutan? Orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki kelemah lembutan. Itu kata Alkitab yang baru kita baca. Kelemah lembutan itu bukan dinilai dari tonasi suaranya saja yang lembut. Adong dohala ngalabok suarana, alai asing rohana. Lemah lembut bukan kelemahan orang, tetapi kelemah lembutan dalam bahasa Inggris disebut dengan meek. Kelemah lembutan itu adalah perasaan yang baik. Kelemah lembutan itu adalah sikap hati yang terekspresi dari perkataan, dari perbuatan. Kelemah lembutan itu adalah sikap empati. Aku bisa merasakan perasaan orang lain dan aku bisa memahami orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelemah lembutan tidak ada unsur kejahatan di hatinya,
kelemah lembutan itu SMS. Senang lihat orang senang, susah melihat orang susah. Mari kita sebut di samping kiri dan kanan kita. Ayo, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. 1, 2, 3. Iya, punguan Raja Silahi Siabungan adalah punguan yang lemah lembut, yang artinya adalah senang lihat orang senang dan susah lihat orang susah. Jangan dibalik, pantang dibalik. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jangan dong di sonia deh. Do di sana dong. Lemah lembut itu artinya elastis. Lemah lembut itu bisa dibentuk. Lemah lembut artinya membuka diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu artinya lemah lembut. Karena itu dalam khotbah di bukit, dalam Matius pasal 5 disebutkan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bumi akan kita miliki kalau kita orang yang lemah lembut, kalau hati kita elastis dan jogal dan jubul dan jejek alai labok adong J di bagasan rohatai ahama J dan jogal jubul jege, tetapi ada Yesus di rohatai, Yesus sido na membentuk rohatai gabe rohana labok boy makilalahon pakilalaan dong. Ini ciri khas halak namar bisuk di Turpukon. Yang kedua, apakah tanda-tanda kita orang berhikmat? Apakah Anda memiliki kemurnian? Itu ciri orang berhikmat dari Allah. Apakah ada kemurnian dalam pikiran kita? Adakah kemurnian dalam tindakan kita? Apakah ada kemurnian dalam berbicara? Apakah ada kemurnian dalam hal kita berpikir? Kemurnian itu artinya bebas dari kontaminasi. Ibaratkan, ya, saya perhatikan di setiap meja ada beberapa amanginang bawa air putih, mineral. Ya, saya lihat airnya murni semua, ini putih, bersih ya, tidak ada kotoran. Karena itu ciri hikmat dari Tuhan adalah murni. Artinya tulus, artinya bersih, artinya jernih. Hati yang tulus, bersih dan jernih. Itu hikmat dari Tuhan. Tidak dikotori oleh kepentingan, tetapi ketulusan hati ada dalam orang yang berhikmat. Karena itu amanginang, kita yang tahu bersama apakah kita tulus dalam hidup kita ini. Ketika kita menolong orang lain, dibalas atau tidak, kita tidak menuntut apa-apa darinya. Kalau kita tolong orang lain tanpa menuntut balas darinya. Kalau kita datang ke pesta orang lain tanpa menuntut balas, asaroi bananon ke pestaku dan sohoni. Ketika kita senyum kepada orang lain, senyumlah dengan tulus. Ketika kita menyapa orang lain, sapalah orang lain dengan tulus. Ketika kita mendoakan orang lain, doakanlah dengan tulus, dengan hati yang murni dan bersih. Itu adalah hikmat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, hikmat dari Tuhan. Apakah Anda dan saya memiliki sifat pendamai? Saudara, ini berlaku bagi semua hubungan, berlaku bagi semua relasi, membutuhkan damai. Damai itu selalu istimewa. Damai itu, saudara, tidak memihak. Damai itu tidak memecah belah. Tetapi damai itu adalah suka kepada hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Damai itu tidak suka gosip. Katanya kalau ibu-ibu jumpa 5 menit pertama dengan dohanana. Ale mau nunga lewat 5 menit pertama nunga asing-asing dehanana. Go? Betul atau betul? Gak ada di sini ya. Damai itu, saudara, kita tidak suka memecah belah.
Damai itu kita tidak suka memfitnah. Memfitnah itu membunuh karakter. Memfitnah itu membunuh nama baik orang lain. Memfitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Ini bahaya, saudara. Karena itu saya pikir tidak ada dalam keluarga Allah orang yang memfitnah. Dalam keluarga Allah, orang itu adalah orang yang jujur hatinya. Dalam keluarga Allah, orang itu adalah berbicara untuk memotivasi, berbicara untuk menolong, berbicara untuk merangkul, karena setiap kata itu tajam seperti pisau. Ucapan kita itu punya kuasa. Apakah ucapan yang kita ucapkan itu mendatangkan damai sejahtera? Apakah ucapan yang kita ucapkan itu mendatangkan keributan atau mendatangkan sukacita? Kembali doakan di batang. Soon nasiliraan mah katamu. Ya, kata-kata yang seperti garam yang bisa memberi cita rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, amahinang, apakah ciri-ciri hikmat dari Allah? Apakah Anda adalah orang yang ramah? Dalam bahasa Inggris disebut dengan friendly. Itu adalah orang yang penuh dengan persahabatan. Orang yang ramah itu murah hati. Orang yang ramah itu adalah orang yang mudah menolong. Itu orang yang ramah. Saudara yang kekasih, karena itu dipertanyakan kepada kita dalam persekutuan kita pada hari ini, dalam pertanggiangan mandok moliate diadopan di bata Jehovah. Firman Tuhan menggugah kita. Karena itu pertanyaan, bagaimana mendapatkan hikmat dari Allah. Saya secara pribadi rindu selalu untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Itu bukan prestasi, tetapi itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita pelajari hari demi hari. Karena itu bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Manfaatnya sangat besar. Karena itu bagaimana mendapatkannya? Yang pertama, Amsal 1 ayat 7. Cara mendapatkannya adalah takut akan Tuhan. Olanido, mabiar maradot pon Tuhan di bata Jehovah. Napa dua hon, yang kedua adalah berlutut di kaki Tuhan untuk selalu meminta hikmat yang dari atas itu. Saudara, ketika kita meminta, ketika kita mencari kepintaran dunia, kita open book, kita buka buku, kita masuk ke perpus yang satu ke perpus yang lain, kita mengeluarkan uang untuk memperoleh pendidikan kita, saudara. Kita berada di dalam kelas mendengarkan dosen untuk berbicara, untuk mengajarkan kepada kita agar kita semakin meningkat dalam ilmu pengetahuan di bumi. Tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkan hikmat Tuhan? Saudara, tidak perlu open book. Tetapi yang perlu adalah kasih lutut kita, bertelut di kaki Tuhan, open heart, buka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Kemudian open Bible, buka Alkitab untuk kita tahu apa hikmat dari Tuhan. Maka saudara, kalau kita sudah lakukan itu, maka menyingkirlah roh kecemburuan. Firman Tuhan berkata pada hari ini, jangan ada roh kecemburuan di dalam kamu, jangan ada iri hati di dalam kamu. Saudara, bahaya roh kecemburuan. Kalau ada di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah umum, itu bahaya. Kita akan selalu terancam dengan kehebatan orang lain. Kalau ada kecemburuan di dalam kita, kalau ada orang yang lain hebat, kita merasa terancam dan terganggu. Orang yang selalu cemburu, dia terganggu dengan kesuksesan orang lain, merasa terhina dengan kesuksesan orang lain. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, hikmat yang berasal dari Tuhan adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera, senang dengan orang senang, dan susah dengan orang susah. Ini firman dalam acara Mandok Mulia Tehita diadukan di bata Jehovah.
supaya kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Karena itu marilah kita meminta hikmat dari Tuhan. Sebagai keluarga Allah, hari ini kita diajak untuk sehati, sejiwa, dan saling mengasihi. Itu datang dari Allah. Sebagai keluarga Allah, bersama-sama kita memohon, berdoa kepada Tuhan agar punguan kita diberkati oleh Tuhan. Kami berdiri di depan ini, semakin lama semakin penuh tempat ini. Dan di depan sudah ada ramai juga orang di depan. Hati saya berkata, Tuhan banyak berkat kepada orang Batak di Jambi, secara khusus punguan marga Raja Silahi Siabungan. Berkat Tuhan banyak. Torok Pinoparna. Amin. Amin. Ini pinoparnya apa? Ada 2-3 pinopar di sana. Walu. 10 dong. 8. Walu pinopar. Akar raja-raja sudi. Akar raja duna hudul di sana sudi. Amin. Ya, Tuhan anugerahkan ada satu kata untuk orang Batak. Saya pikir tidak ada di suku lain di mana orang Batak itu semua raja, anak raja dan boru raja. Tetapi kita akan jadi benar-benar anak raja dan boru raja kalau kita jalankan hikmat Tuhan sesuai firman Tuhan pada hari ini. Maka kita menjadi keluarga Allah yang bergandengan tangan dan berangkulan untuk mencapai kehidupan kita. Tertawa dengan orang yang tertawa, menangis dengan orang yang menangis. Mari kita terjemahkan dengan baik. Amang Inang ini berkat Tuhan yang luar biasa kepada punguan ini. Punguan ini diberkati oleh Tuhan dengan torok pinopar. 3 jiwa sudah, 3 halak sudah. 800 kakak, kalau dihitung 1.800 jiwa. Ini luar biasa. Dengan berbagai latar belakang pendidikan, ya pendidikannya bermacam-macam, tapi saya pikir semakin meningkat kehidupan kita, maka semakin meningkat juga pendidikan. Saya pikir firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kita bukan saja pendidikan sekuler yang mau diingatkan kepada kita, tapi jangan lupa punguan ini minta hikmat yang berasal dari Tuhan untuk membangun keluarga Allah. Amin. Iya, kita adalah keluarga Allah. Mari kita sama-sama sebutkan, kita adalah keluarga Allah. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Kita adalah keluarga Allah. Ya, kita hari ini kampanye, bukan kampanye mau jadi gubernur. Kampanye kita adalah mengkampanyekan bahwasanya kita adalah keluarga Allah, semuanya di sini yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kalau satu sakit, semuanya sakit. Kalau satu gembira, semuanya gembira. Kalau satu berduka cita, semuanya berduka cita sebagai satu keluarga Allah. No cemburu-cemburu di sini. Tidak ada kepentingan diri sendiri di sini. Tidak ada iri hati dan dengki di sini sebagai keluarga Allah. Tetapi kita semua sama membangun tubuh Kristus di dalam punguan ini, sehingga punguan ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga,
Hodo haroroan saluhut silehon-lehon adenggan dohut nasa ulibasana maulitus upasahat hani maasiana nilehon ni Tuhani pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap nahucus dijolo pasu-pasu mai jala ramoti asahu parasean hani pelianon patimbulhon harajaonmu ditonga-tonga ni hurian dohut di portidian duhai ma rohanami marhite-hite kodin asalam utadahani godangnya selehon-lehon ni Tuhani asalam girgirhani madok mauliyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Rab hita mandok ditangiang ali amanami nadi banua ginjal saya pinarbadia maguaru saya roma harajawanku saya saut malomoni rohani di banua tongaun songon na di banua ginjal lehon ma Tuhani sadarion hangoluan siapari saya sama dosa nami songon panisanami idosa midongan namar dosa Tuhani una kami togihon tu pangucunan alua mahani sian pangago ay hodo na puna harajawan tuhut hagubuon rodi hasangapon salirin nililina amin. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan di batamaho disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana lidaho didokpakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Oras madi kita manginon